Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya sebagai pemateri pertama, saya Angga Rizky Fadila, NIM saya 119040006 akan menjelaskan terkait dengan definisi asuransi dan juga perkembangan asuransi itu sendiri. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi asuransi. Apa sih itu asuransi? Diterangkan dalam pasal pertama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur perjanjian asuransi, dimulai dari dalam pasal 246 sampai dalam pasal 26, yaitu dengan memberikan batasan perjanjian asuransi sebagai berikut. Asuransi atau pertanggungan itu adalah suatu perjanjian dengan yang mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung begitu, dengan menerima suatu premi untuk memberikan pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Dari definisi di atas dapat kita tarik beberapa unsur yang penting atau kita ambil beberapa unsur yang penting, yaitu yang pertama, adanya suatu persetujuan atau perjanjian antara penanggung dan juga tertanggung. Yang kedua, ada dalam perjanjian tersebut terdapat juga unsur pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Yang ketiga, untuk mengalihkan risiko itu tertanggung membayar premi. Kemudian yang keempat, kalau misalnya terjadi suatu peristiwa yang semula belum pasti terjadi, penanggung harus membayar sejumlah uang atau ganti ruginya. Kemudian selanjutnya terkait perkembangan asuransi. Perkembangan asuransi ini ada 3 periode, teman-teman. Yang pertama, periode tahun 1988 sampai 1992. Kemudian periode pada tahun 1993 sampai 1998, dan juga periode 1999 hingga sekarang. Yang pertama pada periode tahun 1988 sampai 1992. Untuk meningkatkan daya serap kapasitas nasional dengan tujuan memperkuat industri asuransi nasional dan juga mengurangi devisa dari premi asuransi ke luar negeri, pemerintah mengeluarkan paket deregulasi yang dikenal dengan Pakdes 1988 melalui keputusan Presiden nomor 40 tahun 1988 menggantikan keputusan Presiden nomor 65 tahun 1969 beserta juga aturan pelaksanaannya. Kemudian konsekuensi dari aturan baru ini antara lain adalah otoritas regulator menjadi tidak terlihat dalam penetapan suatu suku atau premi asuransi, sehingga tarif yang semula mendapat legitimasi pemerintah dikembalikan kepada industri dan juga mekanisme pasar. Kemudian kebijakan pemerintah ini seharusnya membawa dampak positif bagi pasar jika industri asuransi cukup dewasa dan mampu memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik untuk membenahi keadaan khususnya masalah persaingan harga. Dalam kenyataannya, mekanisme pasar tetap tidak membaik dan persaingan yang tidak sehat tetap berlanjut. Dewan Asuransi Indonesia kemudian berupaya untuk ikut mengamankan kebijakan pemerintah dengan prakarsa membuat kesepakatan bersama antara perusahaan asuransi. Kesepakatan ditandatangani oleh seluruh perusahaan anggota. Namun demi kepentingan mikro masing-masing perusahaan, sangat sulit sekali bagi anggota untuk mematuhinya. Kemudian perhatian pemerintah dalam mengembangkan industri asuransi dilanjutkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian sebagai landasan hukum industri asuransi di Indonesia. Kemudian periode kedua yaitu periode Undang-Undang Perasuransian pada tahun 1993 sampai 1998, tepatnya pada krisis ekonomi dan juga huru-hara. Persaingan yang sehat seharusnya tidak terjadi dalam layanan primer atau primary service, tetapi boleh terjadi dalam layanan sekunder. Layanan primer adalah harga pokok, risiko atau suku premi yang besarannya harus dihitung berdasarkan statistik. Analisis risiko dan keputusan underwriting ini, penetapan suku premi tanpa mengindahkan kaidah-kaidah yang benar akan menghadapkan perusahaan kepada spekulasi ketidakseimbangan volume premi dengan eksposur kerugian, ketidakstabilan hasil yang diharapkan dan bahkan dapat berakibat pada kesulitan keuangan. Layanan sekunder
Sejauh ini belum dikembangkan secara intensif, dan konsep customer retention management sebagai alat bersaing dan membangun loyalitas konsumen. Kenyataan ini pula yang kurang mendukung keberhasilan deregulasi dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dalam memperbaiki praktek usaha dan persaingan. Kondisi industri asuransi yang belum membaik tersebut kemudian juga harus menghadapi krisis multidimensi dan klaim akibat kerusuhan bulan Mei 1998. Kemudian periode yang terakhir yaitu periode tahun 1999 hingga sekarang. Konvensi internasional melalui WTO dan GATT telah mendorong pemerintah sebagai salah satu signatory untuk melakukan deregulasi berbagai sektor jasa keuangan. Langkah deregulasi ini tercermin diantaranya pada kebijakan pemerintah yang berusaha untuk membangun industri asuransi yang kuat dan sehat. Hal ini antara lain dilakukan dengan upaya untuk meningkatkan modal perusahaan asuransi dan reasuransi secara bertahap. Bagi perusahaan-perusahaan asuransi yang sudah mendapat izin dan sudah beroperasi, ditetapkan aturan untuk mengukur kesehatan keuangan atau solvency requirement berdasarkan formulasi Risk-Based Capital (RBC) yang pada akhir tahun 2004 harus sudah mencapai 120%. Selain RBC, untuk membatasi perusahaan-perusahaan asuransi agar tidak sampai menanggung kewajiban klaim yang lebih besar dari kemampuan keuangannya, diberlakukan ketentuan bahwa jumlah premi neto setinggi-tingginya 300% dari modal sendiri. Pemerintah melakukan pengawasan dan pemantauan secara seksama demi terpenuhnya ketentuan RBC atau batasan premi neto. Non-compliance terhadap ketentuan tersebut mengharuskan perusahaan reasuransi dan reasuransi untuk menambah modal atau membatasi operasi atau volume bisnisnya. Sekian penjelasan saya terkait definisi dan juga perkembangan asuransi. Akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Saudari Sasa. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis asuransi. Nah, jenis-jenis asuransi ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu asuransi konvensional dan yang kedua yaitu asuransi syariah. Pertama-tama kita akan membahas terkait asuransi konvensional. Nah, yang pertama terdapat asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini cukup dikenal memberikan keuntungan finansial bagi pihak tertanggung atas kematiannya. Adapun macam-macam asuransi jiwa ini bisa diklaim sebelum kematian dan bisa juga diklaim setelah kematiannya. Yang kedua, asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan yang paling populer di Indonesia adalah jenis asuransi mobil yang fokus terhadap tanggungan cedera kepada orang lain yang disebabkan oleh si pihak tertanggung. Terus selanjutnya adalah asuransi kesehatan. Jenis asuransi satu ini cukup dikenal di Indonesia. Asuransi kesehatan merupakan produk asuransi yang menangani masalah kesehatan tertanggung karena suatu penyakit serta menanggung biaya selama masa perawatan. Selanjutnya adalah asuransi kepemilikan rumah dan properti. Sebagai aset yang dinilai cukup berharga, biasanya para pemilik rumah akan melindungi diri dan aset miliknya yang bisa berupa rumah ataupun properti. Seperti contohnya melindungi aset-aset dan rumahnya itu dari musibah kebakaran. Terus selanjutnya adalah asuransi bisnis. Asuransi ini merupakan layanan proteksi terhadap kerusakan, kehilangan, maupun kerugian dalam jumlah besar yang mungkin terjadi pada bisnis seseorang. Selanjutnya ada asuransi pendidikan. Inilah asuransi yang paling populer dan menjadi favorit para penanggung polis. Asuransi pendidikan merupakan alternatif terbaik dan solusi menjamin kehidupan yang lebih baik, terutama pada aset pendidikan anak. Biaya premi yang harus dibayarkan tertanggung kepada perusahaan asuransi berbeda-beda sesuai dengan tingkatan pendidikan yang ingin didapatkan nantinya. Selanjutnya ada asuransi kredit. Asuransi kredit merupakan proteksi atas risiko kegagalan debitur untuk melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai seperti modal kerja, kredit perdagangan, dan lain-lain. Kaitannya erat dengan jasa perbankan, terutama di bidang perkreditan. Selanjutnya adalah asuransi umum. Asuransi umum atau general insurance merupakan proteksi terhadap risiko atas kerugian maupun kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga.
Selanjutnya ada asuransi perjalanan. Secara keseluruhan, fungsi asuransi perjalanan tak jauh beda dengan fungsi asuransi biasa, sebagai salah satu bentuk proteksi kepada nasabah dengan jangka waktu pendek yang selama pembeli premi melakukan perjalanan hingga kembali pulang. Nah, dan yang terakhir ada asuransi kelautan. Jenis asuransi satu ini khusus ada di bidang kelautan, yang fungsinya memastikan pengangkut serta pemilik kargo. Risiko yang mungkin terjadi sehingga terbentuknya asuransi ini adalah kerusakan kargo, kerusakan kapal, dan melukai penumpang. Asuransi kelautan atau asuransi angkatan laut merupakan pengalihan risiko, baik untuk diri Anda maupun bawaan Anda yang menggunakan jasa angkutan laut. Asuransi ini melibatkan penggunaan jasa perkapalan dalam mengirimkan barang. Beberapa faktor yang mempengaruhi premi asuransi angkutan laut adalah barang yang diasuransikan, pengepakan barang, risiko yang diasuransikan, pengangkutan, dan juga perjalanan. Baik, hanya sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Adinda Sakila Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini selaku pemateri ketiga. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Brisha. Yang keempat atau yang terakhir yaitu jenis-jenis risiko asuransi. Secara umum, jenis-jenis risiko dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama risiko finansial dan non-financial risk. Yang kedua, risiko statik dan dinamis risk. Yang ketiga, risiko murni dan risiko spekulatif. Baiklah, yang pertama ada risiko finansial dan non-financial risk, yaitu risiko yang menyangkut keuangan dan risiko yang tidak menyangkut keuangan. Yang kedua, risiko statik dan dinamis risk. Risiko dinamis adalah risiko yang timbul dari perubahan dalam bidang ekonomi, seperti perubahan harga, selera konsumen, pendapatan, dan teknologi yang dapat menimbulkan kerugian finansial pada masyarakat sehingga sulit untuk diprediksi. Sedangkan risiko statis disebabkan oleh hal-hal seperti bahaya alam dan ketidakjujuran. Risiko statis tidak memberikan keuntungan kepada masyarakat dan cenderung timbul secara teratur dalam jangka waktu tertentu, sehingga pada umumnya lebih mudah diprediksi dan lebih mudah atau lebih sesuai untuk ditangani asuransinya. Yang ketiga ada risiko murni dan risiko spekulatif. Risiko murni digunakan untuk menjelaskan situasi yang mengandung kemungkinan adanya kerugian atau tidak. Risiko spekulatif mengandung kemungkinan adanya untung dan rugi seperti pada perjudian. Dua risiko ini akan dijelaskan lebih lanjut. Risiko juga dapat dibagi antara 2, yaitu risiko inti atau risiko bisnis. Yang kedua, risiko bukan inti. Baiklah, yang pertama risiko inti atau risiko bisnis adalah risiko yang terkait dengan bidang usaha yang dijalankan, seperti risiko kegagalan strategi bisnis dan investasi, serta salah kelola, kegagalan riset dan pengembangan atau eksplorasi. Yang kedua ada risiko bukan inti. Risiko bukan inti adalah risiko selain dari yang terkait langsung dengan bidang usaha yang dijalankan, seperti risiko kebakaran pabrik atau kerusuhan atau gempa bumi dan banjir. Berdasarkan sifatnya, risiko dibagi menjadi 2, yaitu risiko murni. Risiko murni adalah risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Yang kedua ada risiko spekulatif atau untung-untungan. Dalam risiko spekulatif, kemungkinan yang timbul tidak hanya kerugian atau tidak adanya kerugian, namun juga adanya kemungkinan dapat menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Menurut sumber penyebabnya, risiko dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu risiko intern, yaitu risiko yang berasal dari perusahaan itu sendiri, berasal dari dalam. Yang kedua yaitu risiko ekstern, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan atau dari luar.